Tidak ada yang tidak gusar dengan hasil riset dari Setara Institute yang menganggap Kota Bogor sebagai kota yang paling intoleran di Indonesia. Sudah 4 kali, 2015, 2017, 2018, dan 2020. Setara Institut merilis data Indeks Kota Toleran atau IKT tepat pada tanggal 16 November yang juga diperingati sebagai Hari Toleransi Internasional. Seperti Spider-Man, data-data yang dimiliki oleh Setara Institut ibarat laba-laba yang menggigit dan membawa perubahan kepada yang tergigit. Namun memang yang tergigit bisa jadi superhero atau sebaliknya menjadi antihero. Setiap data IKT dirilis, banyak pihak yang merasa tidak senang, bahkan resisten pada temuan data tersebut. Namun tidak sedikit komunitas yang menginginkan atau bahkan bangga jika kotanya toleran. Indikator kota toleran dalam studi indexing Setara Institut merujuk pada 4 variabel. Yang pertama, variabel regulasi pemerintah, yaitu visi misi pemerintah kota dalam RPJMD yang mendukung inklusivitas dan ada tidaknya kebijakan diskriminatif di situ. Variabel yang kedua, variabel tindakan pemerintah, yaitu pernyataan aparatur tentang peristiwa intoleransi dan respons pemerintah kota ketika ada konflik. Yang ketiga, variabel regulasi sosial, yaitu ada atau tidaknya peristiwa pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan dan partisipasi aktif masyarakat sipil dalam pemajuan toleransi atau ketika terjadi pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan. Variabel yang keempat adalah variabel demografi sosial agama atau variabel sosio-religiositas, yaitu bagaimana tingkat kemajemukan, pengelolaan kemajemukan, dan bagaimana masyarakat kota tersebut membangun kohesi sosial di tengah kemajemukan. 3 kota yang paling menarik menurut kami untuk dipelajari. Yang pertama Kota Bekasi, yang kedua Bogor, ketiga Makassar. Pada tahun 2015, Kota Bekasi menempati bottom 10 IKT, tepatnya peringkat 93 dari 94, nomor 2 dari bawah. Terjadi beberapa peristiwa intoleransi. Salah satu yang menonjol serta mendapat sorotan nasional dan internasional di Kota Bekasi adalah kasus Gereja Santa Clara. Namun, Kota Bekasi kemudian berbenah. Pada 2017, wali kota menolak tuntutan kelompok intoleran dengan pesan toleransi yang kuat. Pertama, saya ingin mengingatkan kepada semua warga masyarakat, ya, pemuka agama, ulama, pemimpin umat yang ada di Kota Bekasi. Tugas kita, baik selaku pemimpin, ya, maupun juga pemuka masyarakat, ya, adalah bagaimana kita bisa mengayomi, adalah bagaimana kita bisa memberikan penjelasan bahwa keberagaman heterogensi yang ada dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara itu adalah kita di Kota Bekasi sesuatu yang anugerah. Nah, anugerah itu kita nikmati, ya, kita rasakan bersama dalam menciptakan kondusivitas wilayah. Kalau wilayahnya sudah kondusif, aman, investasi masuk, laju pertumbuhan ekonomi baik, maka kesejahteraan akan meningkat. Selain Kota Bekasi, kita bisa belajar juga dari Kota Bogor. Pada tahun 2015, Kota Bogor menempati peringkat 94 dari 94 kota atau berada di peringkat paling bawah. Salah satu tengara rendahnya indeks toleransi di Kota Bogor adalah berlarutnya kasus penolakan pendirian Gereja Kristen Indonesia Yasmin atau GKI Yasmin. Ketika data IKT dirilis, Bima Arya, wali kota Bogor, menyatakan bahwa data dari Setara membuat resah. Keresahan itu menjadi salah satu penggerak dengan menghibahkan lahan
untuk pendirian GKI Yasmin. This is the message from the Bogor to the world, that peace never be attained by judging each other. Peace can only be attained by understanding each other. Peace cannot be attained by the exercise of force, but peace must be built on the basis of mutual understanding. Kemajuan dalam penyelesaian kasus GKI Yasmin hanyalah penanda utama bahwa seluruh elemen kota bergerak progresif dalam memajukan toleransi. Kami telah menyampaikan rekomendasi kepada Wali Kota Bogor bahwa solusi terhadap pembangunan GKI di Jalan Abdullah bin Nuh sampai Taman Yasmin, yaitu di Kelurahan Cilendek, itu mendapatkan rekomendasi dari FKUG Kota Bogor. Hasilnya cukup signifikan. Pada IKT 2020, Bogor keluar dari bottom 10, berada pada peringkat 67 dari 94 kota. Berbeda dengan kota Bekasi dan kota Bogor, kota Makassar memang masih menyisakan pekerjaan rumah yang cukup besar terkait dengan toleransi. Merujuk pada data IKT, tahun 2017, kota Makassar masuk bottom 10 di peringkat 8 terbawah dari 94 kota. Begitupun pada tahun 2018, kota Makassar berada di posisi 3 besar terbawah dari 94 kota. Bapak Ibu sekalian, poin-poin utama yang kami sampaikan mewakili pemerintah kota bahwa pemerintah Kota Makassar saat ini sangat berupaya dan sangat merespon semua masukan termasuk dari teman-teman berbagai organisasi dan lapar dalam rangka mewujudkan Makassar sebagai kota toleran. Terkait ini pemerintah kota yang responnya luar biasa, Pak Wali Kota kami pada saat ada masalah bom di katedral dulu, itu Pak Wali Kota langsung merespon luar biasa dan melibatkan semua OPD yang ada, khususnya dengan OPD teknis, mensiasati atau menyiasati apa langkah yang harus kita lakukan. Dan semua tokoh-tokoh agama, semua tokoh lintas agama yang ada di Makassar, itu kita kumpulkan untuk mengantisipasi bagaimana situasi dan kondisi ke depan. Beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh Setara Institute dipublikasikan melalui website seperti setara-institute.org sebagai rumah besar websitenya. Selain itu, terkait dengan data-data spesifik seperti hasil penelitian mengenai Indeks Kota Toleran atau IKT bisa diakses melalui halaman website kotatoleran.id dan hasil penelitian sebaran atas pelanggaran kebebasan beragaman dan berkeyakinan bisa diakses melalui laman bebasberagama.id. Dalam diseminasi, Setara Institut memanfaatkan media sosial sebagai salah satu sarana terhubung dengan netizen melalui akun Suara Setara. Dari infrastruktur yang dimiliki Setara Institut ini, kami melihat ada potensi besar untuk mengamplifikasi jangkauan informasi mengenai data, sehingga amplifikasi tersebut kemudian mempersyaratkan adanya kolaborasi. Kami melihat KHUB adalah platform yang menghubungkan dan menguatkan kolaborasi antara masyarakat sipil, komunitas, dan pemerintah. Kekuatan data dan infrastruktur yang dimiliki Setara Institute menjadi salah satu media yang dikolaborasikan dengan KHUB. Di KHUB, data-data yang selama ini didapatkan oleh mitra divisualisasi menjadi beragam media menarik. Salah satunya advokasi hak pendirian rumah ibadah GKI Yasmin yang dilakukan oleh Setara Institute yang kemudian dikemas melalui media komik. Melalui KHUB, Setara Institut memaksimalkan kolaborasi melalui fitur-fitur yang ada di platform KHUB seperti Setara Institut melakukan sign up di web KHUB dan memanfaatkan fitur-fitur untuk menampilkan hasil riset. Setara memiliki profil organisasi yang lebih detail. Setara memanfaatkan fitur kolaborasi konten dengan KHUB untuk recreate produk, serta mengubah data-data berupa angka menjadi media baru berupa data storytelling.
Setara dapat melihat peta persebaran program dan organisasi di Indonesia sehingga dimungkinkan kolaborasi. Setara dapat mengelola program dan acara serta bisa membuat laporannya secara real time hanya dalam beberapa klik. Kolaborasi antara Setara Institute dan K-Hub menjadi jembatan informasi bagi masyarakat lainnya, terutama untuk mendapatkan data dan informasi terkait toleransi dan kerja-kerja pemenuhan HAM. Nah, kalau Setara Institute adalah laba-laba yang membawa gigitan perubahan, maka K-Hub adalah jaring yang mengantarkan laba-laba ini menemukan targetnya.